Lucu kali berita ini memang. Ya Allah, astagfirullah. Masa sih ada ikan berkepala kuda? Ikannya kalian sama siapa coba? Aneh-aneh aja. Ah, enggak itu. Alah, Om Izi sok tahu. Belum baca pun beritanya. Mana ada ikan kepala kuda? Emang kuaci. Ya inilah Om, makanya dibaca dulu beritanya. Pak I, kalau cari berita dia harus ada sumbernya. Jangan comot-comot aja. Contohnya seperti parettikus.com. Kan banyak sekarang. Berita nggak jelas. Heboh kali Om Izi nih. Bang, Om, tahu nggak? Masa di Facebook Pais ada berita heboh. Setelah bulan Ramadan ini ada hari kiamat. Tahu serem di mana? dah. Facebook. Facebook. Hoax tuh. Alah Om Izi sok tahu Om. Kita harus mencari informasinya dulu Om. Apakah itu hoax? Apakah informasi itu benar? Jangan asal bilang hoax aja Om. Emang sumber dari mana? Atau info dari mana? Emang terpercaya? Jelas nggak? Dari mana? Pak I ambil infonya. Oh, ya nggak tahu juga sih Om. Om, tengok nih. Ini jam berapa? Astagfirullah, lupa menyiapkan buka puasa. Jadi? Bantu, bantu. Makanya ada yang mau Parah Om Izi nih. Loh, kok masih kosong mejanya? Mana Om Iji? Itulah ya. Gara-gara heboh ngomongin berita-berita hoax, nyebarinnya ke kawan-kawannya, lupa nyiapin bukaannya. Udah jam berapa ini? Ya, serem deh. Apa itu? Di media sosial ada heboh soal isu setelah Ramadan ini ada hari kiamat. Dari mana sumbernya? Ini nih ya, payungmerah.com. Sumbernya aja kayak gitu, payungmerah.com. Dicek dulu. Oh ini lagi ya, ada kabar juga katanya ada ikan berkepala kuda. Ikan berkepala kuda. Sumbernya dari mana juga? Kita harus ngecek juga itu, benar apa enggak. Terpercaya apa enggak itu. Oh iya, dari mana pula sumbernya ya? Gak jelas juga sih ya. Nah, jadi gini, Faiz. Ya. Kan tadi ribut berita-berita hoax nih ya. Berita-berita yang nggak jelas sumbernya, benar apa enggaknya. Nah, kita itu jangan langsung menerima begitu aja. Kalau ada berita informasi misalkan di grup WhatsApp atau di Facebook, kita baca mentah-mentah, wah bakal terjadi ini, ada ini. Nah, jangan, kita lihat dulu sumbernya dari mana, betul apa enggak. Karena apalagi sekarang banyak berita-berita hoax, berita-berita yang dibuat-buat, bahkan itulah pekerjaan mereka. Nah, tentunya kita sebagai muslim, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ya, yang artinya jika datang suatu kabar maka kita harus bertabayun. Nah, jadi konsep tabayun ini. Jadi kalau ada kabar datang ke kita, misalkan dari WhatsApp, dari Facebook ataupun media lainnya, nah kita harus bertabayun. Benar nggak gitu? Nanti orang itu mengada-ngada, bikin-bikin supaya heboh gitu, supaya rame gitu. Jadi kita harus bertabayun, kita harus cross check dari mana sumbernya gitu. Karena zaman sekarang, wah pokoknya banyak deh orang-orang yang bahkan itu menjadi ladang mereka gitu untuk meraup keuntungan supaya banyak orang yang baca. Oh gitu ya. Gimana sih ya? Tapi kan otomatis kan orang yang menyampaikan itu kan suatu kebohongan kan bagi mereka. Jadi gimana sih itu ya? Ya itu nggak bagus juga, nggak boleh seperti itu. Karena tentunya kita harus mengabarkan kabar yang baik, harus jujur,
tentunya kan ada kebohongan. Sementara bohong itu dalam agama memang dilarang. Bahkan bohong itu termasuk dosa besar. Jangan sekali-kali, walaupun itu kita bersenda gurau, ingin heboh gitu. Karena berbeda tiap orang gitu ya. Misalkan Pak I melihat berita ini heboh gitu. Kemudian Om Iji lebih heboh lagi. Kemudian Pak Is kayak gini, berbeda-beda. Nanti heboh, semua heboh, ribut jadinya. Ributnya juga bermanfaat nggak kalau hoax? Enggak sih ya. Nggak bermanfaat kan? Nah makanya kita harus bertabayun, kita cek, jangan percaya nih, apalagi tadi apa ikan kepala kuda. Iya. Secara logika juga mana ada ikan berkepala kuda. Enggak juga sih ya. Nah kita harus cek dulu. Kemudian juga hari kiamat setelah Bulan Ramadan. sebulan Ramadan. Nah itu harus dicek juga gitu. Betul nggak? Nanti nakut-nakutin orang. Nah ini bahaya juga. Bahkan ini nakut-nakuti orang itu nggak boleh juga. Nah nakut-nakuti orang dalam agama juga dilarang. Itu nakut-nakuti orang. Bahkan ini disebar kemana-mana gitu. Saling nyebar. Jadi orang merasa takut gitu. Nah ini nggak boleh, Pak Is. Ya. Jadi gini, Faiz, kita harus berhati-hati dari berita hoax, berita bohong, karena dampaknya negatif, gitu, dampaknya buruk, gitu ya, apalagi bersifat mengadu domba. Ini nanti terjadi satu kelompok dengan kelompok lain diberitakan seperti ini, padahal nyatanya mereka aman-aman aja gitu. Kemudian orang-orang lain sentimen, misalkan, ternyata si Anu gini ya, ternyata dia gini ya. Nah, itu salah satunya. Bahkan dengan situasi seperti ini gitu ya, banyak orang yang memanfaatkan berita hoax, seperti misalkan ada musibah gitu ya. Kemudian diberitakan akan terjadi misalkan gempa, akan terjadi gempa susulan gitu ya. Nah, ini akan membuat resah warga sekitar. Nah, warga sekitar itu kan akan berpikir, wah ini akan terjadi gempa nih, harus pergi nih ke tempat yang lebih aman gitu. Nah, sedangkan orang yang jahat akan memanfaatkan situasi ini gitu. Jadi ketika orang-orang pergi, nggak ada kosong, nah mulailah orang-orang jahat beraksi di situ. Gitu. Itu salah satu dampak negatifnya. Jadi kita harus berhati-hatilah dengan berita-berita seperti itu. Bahkan yang lebih ngerinya lagi, orang-orang sekarang itu dijadikan ladang. Ladang apa ya? Maksudnya ladang ya bisnis gitu. Pemasukan bagi mereka gitu, memanfaatkan momen-momen tertentu gitu. Kadang lagi seperti ini, wah bikinlah berita-berita yang heboh gitu. Nanti banyak penonton, banyak masuk iklan. Nah, kitalah yang jadi korbannya gitu. Nah, jadi kita berpikir, wah ini nggak benar nih, berpikir, ini seperti ini nih. Tuh, jadi ya kurang baik lah gitu. Kita harus lebih cross check. Nah, kita juga jangan asal membaca gitu. Misalkan ada berita dari situs mana aja kita baca gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kita juga gitu. Ngomong-ngomong, kita sepertinya kompak nih ya hari ini. Iya ya, merah semua. Merah semua. Ini nggak hoax kan? Enggak lah ya, kan nampak langsung. Merah semua ya, luar biasa. Tapi kita gak janjian, tapi kompak. Inilah, Masya Allah, keluarga yang luar biasa ya. Masya Allah, kompak selalu ya. Nah, jadi kekompakan ini jangan digoyahkan dengan berita-berita hoax. Oh iya, Berita-berita yang berita-berita yang nggak jelas, goyah gitu keluarga kita. Nanti Abang Fai sama Pak Is menilainya seperti ini gara-gara melihat berita yang nggak jelas. Nanti Bang Faiz melihat Bang Fai gitu, gimana gitu ya, karena melihat berita sesuatu, wah ini nggak beres tuh. Jadi kita saling menyalahkan gitu. Jangan ya, jangan sampai jadi korban hoax kita. Kita harus lebih bertabayun, kita ngecek, betul-betul ngecek gitu. Dari mana asalnya, kapan kejadiannya gitu, siapa yang menyebarin berita tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hal ini kita harus lebih hati-hati lagi ya, lebih waspada lagi gitu. Jangan sampai termakan oleh berita-berita yang gak jelas dari mana sumbernya.